Satu, dua, tiga. Kesejahteraan saya dan pencernaan. Terima kasih. Satu, dua, mulai. Kalau teman-teman perkenalkan, saya Dr. Rodia dari kelas 12 saya akan memateri dari pendidikan jemaat. Selamat pagi Pak. Pagi Ivan. Maka ada program jemaat yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Kalau tidak ada, mengapa? Berkaitan dengan pertanyaan itu, sebenarnya program khusus memang belum ada ya di gereja kita. Kenapa? Karena gereja masih dalam tahap pembangunan, baik dalam hal membangun jemaatnya dan juga membangun gedung visi gereja. Nah, memang tapi sekali lagi bahwa kita dalam gereja tetap menegakkan yang namanya demokrasi berkaitan dengan pengambilan keputusan, dan kita juga saling menghargai sesama antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Artinya bahwa unsur-unsur dan nilai-nilai hak asasi manusia memang tetap terkandung dalam situ, tapi program hak asasi yang lebih khusus memang masih belum dipikirkan oleh gereja. Mungkin barangkali ke depan ini juga masukan yang baik, barangkali gereja mungkin nanti akan memikirkan bagaimana program itu bisa terrealisasi atau terwujud dalam gereja kita, sehingga harapan-harapan, aspirasi-aspirasi baik dalam gereja sendiri maupun dari luar juga bisa kita tampung dan akhirnya gereja bisa bertumbuh dengan lebih baik. Nah, sehingga alasan pertama mengapa gereja masih belum benar-benar memikirkan secara khusus mengenai program itu berhubung karena jemaat kita masih dalam tahap pembangunan dan juga masih dalam tahap pertumbuhan. Alasan keterbatasan demikian. Yang kedua adalah ada program seperti itu, siapa saja yang terlibat di dalamnya, mengapa mereka mau terlibat? Jika misalnya kita memprogramkan itu dalam gereja, ya pasti otomatis yang terlibat dalam program itu ya mungkin lebih dikhususkan bagi orang-orang yang memang punya latar belakang pendidikan hukum atau orang-orang yang memang punya jiwa nasionalisme. Mengapa orang-orang itu yang dipilih? Sebab mereka ya lebih paham, lebih mengerti bagaimana sih harusnya menjalankan hukum dan juga bagaimana menghargai hak-hak asasi bagi orang lain, dan juga tidak tertutup kemungkinan bagi orang-orang yang memang notabene bukan berlatar belakang hukum, tapi ketika mereka punya jiwa nasionalisme yang baik, bisa punya itikat yang baik, bisa menghargai sesama, ya otomatis bisa dilibatkan. Atau lebih mengerucut lah boleh dikatakan bahwa orang-orang nanti yang terlibat dalam hal ini ya bisa saja misalnya majelis jemaat, ya karena mereka juga terlibat dalam pembangunan jemaat. Nah, jika ditanya mengapa mereka itu mau terlibat, ya tentu ini adalah bagian dari pelayanan gereja. Ya, otomatis ketika mereka dipilih, ya pastilah mereka melihat bahwa ini sebagai bentuk pelayanan baik kepada masyarakat, orang lain, dan terlebih kepada Tuhan. Jadi otomatis bahwa nilai-nilai itu akan mendorong mereka untuk ikut mau terlibat dalam program-program pelayanan yang semacam itu. Kira-kira demikian. Siapa yang menjadi sasaran program? Tentu saja mungkin kita memikirkan dalam lingkup kecil ya. Ketika program ini ada, kita harus juga memikirkan dalam lingkup kecil dulu. Misalnya dalam gereja ketika mengambil keputusan, ya kita harus memikirkan orang lain, dan juga gereja itu harus memikirkan luar. Ya jangan hanya memikirkan dalam, karena kan kehadiran gereja itu lebih kepada kelompok yang lemah, di mana gereja hadir bagi orang-orang lemah, misalnya menolong mereka yang dalam kesusahan, susah dalam kebutuhan, mencari kebutuhan sehari-hari atau hal-hal lain ya. Jadi atau mungkin juga bisa kepada orang-orang yang mengalami misalnya hak-hak hukumnya misalnya terabaikan, ya gereja mungkin bisa akan menghandlekan hal itu ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan jemaat begitu. Jadi kita mulai dari hal kecil, nanti kita mesti harus memikirkan kepada masyarakat luar, sehingga orang luar juga bisa merasakan apakah gereja itu benar-benar ada atau tidak. Mengapa mereka menjadi
ya ketika membentuk program ini, mengapa mereka harus menjadi sasaran program? Ya karena tidak lagi dari sisi kebutuhan. Ya mereka membutuhkan program ini, dan tentu kita harus menjawab kebutuhan mereka. Sehingga dengan demikian kehadiran gereja benar-benar bisa dirasakan baik dalam jemaat dan juga bagi orang lain. Ya. Otomatis kalau mereka tidak membutuhkan, maka ya mereka kita mungkin tidak bisa hadir bagi mereka. Lanjut, ada lagi? Oke, saja. Oke, terima kasih.